Perkenalkan, nama saya Lertiam Sisihotang. Saya dari Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan hutan lestari, yaitu menjelaskan materi tentang sistem verifikasi legalitas kayu. Baik, yang menjadi pembahasan kita pada sistem verifikasi legalitas kayu, yaitu yang pertama ada ruang lingkup, acuan, kegiatan, pengambilan keputusan, penerbitan sertifikat, resertifikasi atau resertifikasi ini adalah sertifikasi ulang setelah penerbitan sertifikat. Selanjutnya, penilikan, audit khusus, pembekuan dan pencabutan sertifikasi legalitas kayu, transfer sertifikasi, pedoman kriteria dan persyaratan personil dan auditor, deklarasi kesesuaian pemasok, serta verifikasi legalitas bahan baku. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, sistem verifikasi legalitas kayu adalah sistem pelacakan yang disusun secara multi pihak untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar atau yang diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk tujuan mendorong dan memperkuat implementasi peraturan pemerintah terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan kayu yang legal di Indonesia. Lalu, apa tujuan sistem verifikasi legalitas kayu ini? Nah, yang menjadi tujuannya dibuat di Indonesia adalah untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar atau yang diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Nah, misalnya seperti ini. Apabila nanti konsumen dari luar negeri membeli kayu dari Indonesia, maka mereka tidak lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Oke. Nah, pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin dan hak pengelolaan. Oke, yang menjadi pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu, yang pertama ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini akan mencakup pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, pada hutan tanaman, pada hutan alam, pada restorasi ekosistem, dan hak pengelolaan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang menjadi acuan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu ini yaitu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, yaitu membahas tentang peraturan umum kehutanan negara. Yang kedua, mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43, yaitu pada tahun 1978. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P41 Menhub 2, yaitu pada tahun 2014. Nah, ini membahas tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Selanjutnya, mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P42 Menhub 2, yaitu pada tahun 2014. Nah, di sini membahas tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan hutan produksi. Lalu, mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN, dan mengacu kepada ISO atau IEC GUID pada nomor 23, nah pada tahun 1882. Selanjutnya mengacu kepada SNI ISO _IEC nomor 17065 pada tahun 2012. Nah, tentang penilaian kesesuaian untuk menjadi persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk dan proses dan jasa. Oke, selanjutnya kegiatan. Yang menjadi kegiatan dalam sistem verifikasi legalitas kayu ini ada 4. Yang pertama, permohonan verifikasi. Yang kedua, perencanaan verifikasi. Yang ketiga, pelaksanaan verifikasi. Dan yang keempat, tata cara pelaksanaan verifikasi. Nah, yang pertama, permohonan verifikasi. Di mana tim pemegang hak
atau pemegang izin atau tim auditi akan mengajukan permohonan verifikasi kepada tim lembaga verifikasi legalitas kayu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, kepada Dinas Provinsi, dan kepada Kepala Balai. Nah, yang kedua, nanti terkhusus untuk pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dan hutan restorasi, maka pengajuan permohonan verifikasi kepada lembaga verifikasi legalitas kayu akan dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar dari lokasi IPK atau izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman, dan hutan restorasi. Nah, yang ketiga, setelah tim auditi mengajukan permohonan kepada tim lembaga verifikasi legalitas kayu, maka lembaga verifikasi legalitas kayu akan mengkaji permohonan itu. Selanjutnya, lembaga verifikasi legalitas kayu akan menindaklanjuti permohonan tersebut. Setelah menindaklanjuti, maka lembaga verifikasi legalitas kayu akan menyelesaikan urusan kontrak kerjanya dengan tim auditi. Nah, yang kedua, perencanaan verifikasi. Ini adalah kegiatan yang kedua. Oke, pada perencanaan verifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan perencanaan. Pada persiapan, lembaga verifikasi legalitas kayu akan mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi. Nah, pada hal ini, lembaga verifikasi legalitas kayu akan menunjuk personil tim audit yang terdiri dari lead auditor dan auditor. Selanjutnya, lembaga verifikasi legalitas kayu ini akan membuat pertemuan untuk mengkonsultasikan tentang pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada auditi. Selanjutnya, lembaga verifikasi legalitas kayu akan membuat ataupun akan mengatur jadwal dan total waktu yang diperlukan pada pelaksanaan kegiatan verifikasi. Selanjutnya, lembaga verifikasi legalitas kayu akan membuat dokumen rencana kerja untuk auditor. Persiapan yang kedua, lembaga verifikasi legalitas kayu akan mengumumkan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan verifikasi, yaitu selambat-lambatnya 2 minggu kalender sebelum pelaksanaan. Nah, ini dapat diakses dari website Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, dapat diakses dari website kementerian, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, lembaga verifikasi legalitas kayu akan menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu ini kepada kementerian selambat-lambatnya 10 hari kalender sebelum rencana pengumuman di website kementerian. Oke, selanjutnya kementerian akan mengumumkan pelaksanaan verifikasi di website kementerian selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan verifikasi. Selanjutnya, berdasarkan permohonan verifikasi dari auditi, mengumumkan rencana verifikasi oleh lembaga verifikasi legalitas kayu, kementerian dapat memberikan informasi terkait auditi kepada ini untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan. Nah, pada perencanaan ini, lembaga verifikasi legalitas kayu akan menginformasikan kepada auditi mengenai dokumen yang akan dibutuhkan nanti pada proses verifikasi legalitas kayu. Nah, yang kedua, lembaga verifikasi legalitas kayu akan menginformasikan dan melaporkan rencana audit kepada dinas provinsi yang membidangi kehutanan. Selanjutnya, dalam hal terdapat perubahan secara audit pada verifikasi legalitas kayu dan pihak lembaga verifikasi legalitas kayu wajib menyampaikan perubahan rencana. Nah, yang kedua, verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Pada verifikasi dokumen dan observasi lapangan ini, maka Oke, selanjutnya tata cara verifikasi. Verifikasi ini akan dilakukan terhadap dokumen auditi,
dalam kurun waktu 12 bulan, yaitu menggunakan sensus atau sampling dengan memperhatikan volume dokumen. Yang pertama, verifikasi ini dilakukan terhadap dokumen pada pemegang izin usaha pengelolaan hutan, izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman, dan hutan rakyat dalam rentan waktu 1 tahun terakhir sejak diberikannya izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman, dan hutan restorasi. Oke, selanjutnya verifikasi terhadap pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu. Ini dilakukan sebelum dilakukannya pengangkutan atau pemindahan keluar dari izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu. Selanjutnya, verifikasi terhadap dokumen penebangan dilakukan secara sensus. Oke, selanjutnya, dalam hal pada saat dilakukannya verifikasi, terdapat kriteria atau indikator yang tidak perlu dilakukan verifikasi, tim audit akan memberikan catatan dan penjelasan. Selanjutnya, pemegang dari izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa dapat mengajukan verifikasi legalitas kayu secara berkelompok atau multilokasi. Yang keempat, dalam hal verifikasi legalitas kayu, maka akan dilakukan secara kelompok atau multilokasi, maka kelompok tersebut harus yang pertama memiliki akte notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok. Yang kedua, memiliki kepengurusan kelompok. Yang ketiga, memiliki seluruh dokumen yang mencakup tentang persyaratan di dalam standar verifikasi legalitas kayu. Nah, yang keempat, anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama. Selanjutnya, dalam hal verifikasi legalitas kayu akan dilakukan secara berkelompok, yaitu apabila kelompok telah melakukan internal audit, yaitu pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya. Yang kedua, verifikasi di awal telah dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, apabila terdapat satu atau lebih anggota yang tidak memenuhi, maka anggota tersebut akan dikeluarkan dari anggota kelompok. Yang keempat, penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota di awal. Nah, selanjutnya anggota baru dapat mendapat fasilitas sertifikat setelah melakukan penelitian. Selanjutnya, dalam hal verifikasi legalitas kayu dilakukan secara multilokasi, yaitu ketika kelompok telah melakukan internal audit atau pemenuhan legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya. Yang kedua, sertifikat multilokasi dapat dilakukan dengan syarat apabila proses pengelolaan untuk tiap lokasi adalah sama, terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan, AD atau ART atau akte pendirian kelompok. Nah, yang ketiga, auditi mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen, perubahan dokumen, serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya. Yang keempat, verifikasi awal akan dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu. Yang kelima, bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal ini akan dilakukan secara sampling. Dan yang ke-7, penilaian bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH dan yang belum diverifikasi. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, pada pengambilan keputusan ini akan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus sebagai personil tetap oleh lembaga verifikasi legalitas kayu, ya ini berdasarkan laporan dari tim audit. Yang kedua, audit akan dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaiannya ini untuk setiap verifiernya itu adalah berstandar verifikasi legalitas kayu yang dinyatakan memenuhi. Selanjutnya, lembaga verifikasi legalitas kayu akan menerbitkan sertifikat legalitas kayu bagi tim auditi yang dinyatakan lulus.
Yang keempat, dalam hal audit yang tidak dinyatakan lulus, maka lembaga verifikasi legalitas kayu akan menyampaikan laporan hasil keputusan kepada tim auditi untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas keputusan yang dimaksud. Oke, yang kelima atau yang selanjutnya, auditi akan diberikan waktu untuk menyampaikan banding atas keputusan verifikasi selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyampaian hasil verifikasi oleh lembaga verifikasi legalitas kayu. Nah, yang keenam, dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi akan diumumkan selambat-lambatnya 49 hari kalender sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi di lapangan. Selanjutnya, dalam hal terdapat banding, maka penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari kalender, yaitu terhitung sejak diterimanya banding dan hasil keputusan verifikasi. Nah, ini akan diumumkan selambat-lambatnya 69 hari kalender, terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Ya, yang kedelapan, pengumuman hasil keputusan dari verifikasi ini akan disertai dengan resum hasil verifikasi dilakukan dan dibuat melalui website Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan website Kementerian. Baik, yang selanjutnya penerbitan sertifikat. Nah, sertifikat legalitas kayu akan diberikan kepada tim auditi yang dinyatakan lulus dengan masa berlakunya 3 tahun, yaitu pada pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan alam, pada hutan tanaman, pada restorasi ekosistem, dan hak pengelolaan. Dan untuk izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan rakyat, hutan kemasyarakatan akan berlaku selama 1 tahun. Sertifikat legalitas kayu ini akan berisi tentang nama audit, tentang nama auditi, lokasi, nomor izin, nama lembaga verifikasi legalitas kayu beserta logonya, logo dari Komite Akreditasi Nasional, tanggal penerbitannya kapan, masa berlaku dan nomor sertifikatnya, serta referensi dari standar verifikasi legalitas kayu yang ditandatangani oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang terdaftar pada Komite Akreditasi Nasional. Oke, selanjutnya pada pemegang sertifikat legalitas kayu pada izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan rakyat, pada hutan kemasyarakatan, pada hutan desa, maka ini akan berisi tentang jenis sertifikat atau nama kelompok, nama anggota, nama lokasi, nomor akte, dan lain-lain berikut logo dari Komite Akreditasi Nasional. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Nah, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu akan menyampaikan rekapitulasi penerbitan sertifikat legalitas kayu kepada Direktur Jenderal setiap 3 bulan setelah penerbitan sertifikasi tadi. Oke, selanjutnya resertifikasi. Nah, untuk resertifikasi ini atau sertifikasi ulang hanya berlaku untuk izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dan lain-lain. Nah, ini selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku pada sertifikat legalitas kayu pada tim auditi untuk mengajukan permohonan resertifikasi kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Selanjutnya, untuk kepemilikan sertifikasi legalitas kayu yang diperoleh secara berkelompok ini, maka verifikasi pada proses resertifikasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sertifikasi di awal. Nah, selanjutnya, keputusan hasil dari resertifikasi akan ditetapkan sebelum berakhirnya masa sistem sertifikat legalitas kayu. Selanjutnya ada penilikan, di mana penilikan ini akan dilakukan selama 1 tahun selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu ini, dan akan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya sistem legalitas kayu ini. Oke, selanjutnya izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan kemasyarakatan
pada hutan rakyat, maka penyelidikan akan selambat-lambatnya selama 12 bulan. Dan dalam hal audit, menghendaki penyelidikan dilakukan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu, selain menerbitkan sistem legalitas kayu, maka dilakukan verifikasi dari awal. Selanjutnya, keputusan hasil penilaian dapat berupa kelanjutan, pembukuan, dan pencabutan sertifikasi legalitas kayu. Oke, selanjutnya ada audit khusus. Nah, pada audit khusus ini, yaitu pelaksanaan audit khusus ini juga disebut dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali. Oke, ini di sini terdapat apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh tim auditi, maka ini akan bisa ketahuan dari keluhan yang disampaikan kepada PI. Nah, selanjutnya pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut auditi yang dibekukan sertifikatnya, yaitu sebelum melakukan audit khusus, maka lembaga verifikasi legalitas kayu akan menginformasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada tim auditi. Oke, selanjutnya ada pembukuan dan pencabutan sertifikat. Nah, sertifikat legalitas kayu akan dibekukan apabila pemegang sertifikat legalitas kayu itu tidak bersedia apabila dilakukan penelitian sesuai tata waktu yang telah ditetapkan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu. Nah, yang kedua, apabila terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba. Sertifikat legalitas kayu ini akan dicabut jika pemegang sertifikat legalitas kayu ini tetap tidak bersedia dilakukan penelitian selama 3 bulan sejak penetapan pembukuan sertifikat. Selanjutnya, apabila secara hukum terbukti melakukan pelanggaran, melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, melanggar hak asasi manusia, maka ini juga akan mengacu kepada dicabutnya sertifikat itu. Dan ketika menerima atau menyimpan, mengolah, dan menjual kayu ilegal, maka akan mengacu pada pencabutan sertifikat. Selanjutnya, pemegang sertifikat apabila sertifikat legalitas kayu telah dicabut, maka otomatis pemegang sertifikat legalitas kayu ini akan kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya akan dicabut oleh lembaga verifikasi legalitas kayu karena tidak memiliki lagi sertifikat legalitas kayu. Oke, selanjutnya transfer sertifikasi. Nah, pada transfer sertifikasi ini, yaitu sertifikat legalitas kayu yang dapat ditransfer adalah ketika sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional kepada lembaga verifikasi legalitas kayu dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya. Nah, dan transfer sertifikasi ini diperbolehkan dengan alasan yang pertama permintaan dari pemegang sertifikat legalitas kayu, yang kedua lembaga verifikasi legalitas kayu ini dicabut akreditasinya oleh Komite Akreditasi Nasional. Kriteria dan persyaratan personil dan auditor. Nah, pada persyaratan umum, auditor antara lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari dan lembaga verifikasi legalitas kayu, yaitu yang pertama, auditor lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari dan lembaga verifikasi legalitas hutan harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan. Yang kedua, auditor itu harus memiliki keterampilan melakukan audit. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan finansial atau hubungan kepemilikan dengan auditi. Nah, ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, verifikasi legalitas bahan baku. Verifikasi legalitas bahan baku adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu terhadap pemasok kayu atau produk kayu yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu.
Selanjutnya, verifikasi legalitas bahan baku ini dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu pada saat verifikasi awal, pada saat penelitian, dan pada saat resertifikasi. Selanjutnya, verifikasi legalitas bahan baku ini hanya dapat diterapkan dalam hal pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu IUI dan lain-lain, dan eksportir non-produsen menggunakan bahan baku yang berasal dari industri pemasok dan yang memiliki sertifikat legalitas kayu. Yang keempat, lembaga verifikasi legalitas kayu dalam melakukan verifikasi legalitas bahan baku itu wajib memastikan bahwa bahan baku yang diperoleh dari industri pemasok atau TPT adalah berasal dari sumber yang telah memiliki sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari atau sertifikat legalitas kayu. Nah, hanya inilah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.